Junedi Setiawan, mahasiswa PPG Galjab Angkatan 1 dari Kabupaten Cirebon, akan mengajarkan materi tentang alat gerak pada hewan dan manusia pada tanggal 19 Juli 2021 di SD Negeri 2 Jatirenggang, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon. Tas hitam dari kulit buaya. Selamat pagi, berkata Bapak Umar Bakri. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih dan kita berjumpa lagi di kelas 5 yang akan kita pelajari hari ini adalah tema 1, organ gerak dan hewan manusia. Subtema pembelajaran 1 yaitu organ gerak hewan. Ya, sebelum masuk ke materi yang akan kita kerjakan, kita berdoa dulu. Dipimpin oleh ketua kelompoknya. Berdoa. Ya, berdoa. Adik-adik sekalian, kelihatannya lemes ya. Udah pada makan belum? Belum. Ya. Kenapa nggak makan dulu? Buru-buru. Iya. Yang tidak hadir hari ini siapa aja? April. Siapa? April, Leman, terus? Evan. Berarti cuma 3 yang nggak masuk. Berarti semuanya hadir ya. Oke. Sebelum ke materi organ gerak pada hewan, Bapak mau bertanya, kalau gerak itu kayak gimana? Ya betul, kalau gerak. Jadi ini bisa bergerak ya. Nah, apa yang menyebabkan misalkan bisa bergerak? Apa? Organ geraknya, ya betul. Di
Di sini Bapak akan menerangkan itu organ gerak ada dua. Ya. Yang warna putih apa di sini? Tulang. Betul? Tulang. Betul. Pintar sekali, benar. Yang organ gerak di tubuh kita itu ada dua. Satu betul. Kedua apa? Nah? Daging juga. Tahu nggak yang ini nih? Nah, satunya khusus apa? Urat itu apa? Ada yang tahu? Usus, urat, ada yang tahu nggak itu apa? Kalimat apa itu? Namanya apa itu? Ayo. Otot. Alat gerak kita itu ada dua, ada yang aktif dan ada yang pasif. Kalau yang pasif itu karena tulang diam, nggak bergerak. Tulang hanya digerakkan oleh otot. Yang bergerak itu otot, tapi tulang diam nih. Kalau dia diam, tapi kalau otot digerakin gerak. Ya. Sebelumnya itu kita akan membahas itu lebih jauh. Tapi nanti dulu, sebentar. Ya. Ya. Bapak mau bertanya, kalau kelinci bergerak menggunakan apa? Kaki. Cara bergeraknya gimana? Meloncat. Betul. Bapak mau tanya lagi? Diperagakan ya? Setuju? Kalau apa yang bergerak? Hewan apa yang bergeraknya loncat lagi? Ada yang tahu? Peragakan sini. Ayo. Enggak apa-apa. Kodok. Kata sama kodok samaan. Ayo gerakan di sini. Ayo di sini. Di sini. Sini maju di sini. Di sini. Sini maju. Sini. Ayo. Ayo. Nanti juga bagian semua ya. Ya. Oh, gimana kalau kakak mau bergerak? Gimana? Ya. Gimana terus? Iya. Bapak satu lagi. Kalau kambing bergeraknya seperti apa? Itu ada yang tahu? Ayo. Berjalan, betul. Kamu ini pakai maskernya dulu. Kamu nggak bawa masker. Kalau kamu bergeraknya, cara bergeraknya gimana? Iya. Jadi ada seluruh makhluk itu ada ciri-cirinya, yaitu bergerak. Bergeraknya pun berbeda-beda. Ada yang menggunakan, ada yang melompat, ada yang berjalan. Nah, yang berjalan. Oke, sip. Berarti anak-anakku sekalian sudah tahu bahwa hewan yang bergerak itu banyak sekali. Ya. Sebelum itu lebih jauh kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Sebelum jauh. Oke, berdiri semuanya. Berdiri semuanya. Ya, berdiri semuanya. Ya, dalam hitungan ketiga kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siap tidak? 3, 2, 1. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku,
jangan dibuka. Oke. Ya, kita akan membahas pembelajaran hari ini yaitu tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, pembelajaran 1, organ gerak hewan. Sebelum kita ke materi selanjutnya, nah, ini dia tujuan pembelajaran hari ini. Kita belajar hari ini harus ada tujuannya, supaya kita tahu bahwa nanti kita akan belajar seperti apa. Yang pertama, dengan membaca teks tentang organ gerak hewan dan manusia, siswa dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia secara benar. Kayak tadi, nah, kelinci bergerak berpindah tempat menggunakan apa? Kaki, dengan cara melompat. Nah, itu dengan benar. Yang kedua, dengan kegiatan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara tepat. Nanti ada tugasnya. Bapak udah sediakan tugasnya, nanti kalian isi ya. Yang ketiga, dengan menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara utuh. Misalkan, setiap paragraf pasti ada ide pokok yang penting. Kita susun menjadi sebuah kalimat. Ya. 4. Dengan berdiskusi, siswa dapat menyebutkan pengertian fungsi dan cara menentukan ide pokok bacaan secara percaya diri. Ya. Kita membacakan hasil dengan secara percaya diri. 5. Dengan kerja kelompok, siswa membuat alat peraga gerak hewan sederhana. Nanti kalian akan bikin alat gerak sederhana. Ya. Nanti Bapak ada gambarnya, ada alat-alatnya, ada bahan-bahannya. Nanti kalian tinggal bikin saja. Ya. Nah, ini dia. Ini teksnya. Pak, lucu ya kelinci-kelinci itu. Bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kelinci kan kalau bergerak lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu? Karena punya alat gerak pelompat. Benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ geraknya. Pada organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia karena punya tulang dan punya otot. Tanpa organ gerak, kelinci tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Jadi ya, kalau tidak punya tulang, tidak punya otot, berarti kita apa? Tidak bisa bergerak. Nah, organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat. Kalau misalkan Bapak tidak bergerak, tidak berpindah tempat, berarti Bapak bergerak tidak? Tidak, karena Bapak diam di sini, tidak kemana-mana. Beda lagi kalau Bapak. Jadi Bapak tadinya di situ, ada di sini, berarti Bapak melakukan apa? Bergeraknya itu berpindah tempat. Ya. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Ya, ada rangsangannya. Kenapa Bapak bisa pindah ke sana? Karena ada yang dituju. Misalkan Bapak mau nanyakan kabarnya si siapa namanya lo? Ila. Nah, gimana lo? Udah makan belum? Kan berarti Bapak punya tujuan karena bergerak. Kalau Bapak nanya di sini kan nggak sopan. Woi, kamu udah makan belum? Nah, itu nggak boleh ya. Tidak boleh dicontoh. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Ya, betul. Karena ada dua organ geraknya, tulang dan otot. Ya, betul.
digunakan pada manusia dan lain ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang. Nah, ini tadi ya, berupa tulang, dan alat gerak aktif berupa otot. Iya. Karena apa? Yang menggerakkan tulang itu otot. Otot apa? Tulang hanya diam di sini, diam. Tapi yang bergerak otot. Ya, bisa seperti ini karena ada rangsangan otot. Nah, kedua alat gerak ini akan bekerja sama. Iya, bekerja sama. Kalau tulangnya keras ya nggak bisa bergerak, otot perlu diam aja. Ya. Dalam melakukan pergerakan, kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak. Bisa bergerak karena ada otot yang bergerak dengan sendirinya tanpa adanya alat bantu atau alat gerak aktif yang memengaruhi tulangnya. Nah, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam, tidak dapat membentuk gerak yang sesungguhnya. Kalau otot tidak bergerak, woi, lihat di sini, ya. Otot disebut alat gerak aktif, benar. Kenapa? Yang menggerakkan tulang otot, yang menggerakkan tubuh kita itu semuanya otot. Kenapa bisa bergerak? Karena otot yang bekerja. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Ya, betul itu sekali. Nah, organ gerak hewan dan manusia sebagai makhluk hidup, hewan manusia juga bergerak dan membentuk kegiatan kita sehari-hari. Kalau kita malas tiduran aja berarti kita kan nggak gerak. Jadi otot pun iya. Oke. Pada dasarnya organ gerak pada hewan dan manusia dirancang agar kedua makhluk hidup tersebut tetap aktif. Bila hewan dan manusia diam atau duduk terlalu lama malah akan menyebabkan tubuh terasa sakit. Coba kalau kamu duduk terus diam, sakit enggak? Sakit. Karena apa? Karena otot dan tulangnya tidak bergerak dan menjadi kaku. Nah, organ gerak pada hewan dan manusia biasanya digunakan untuk berlari, berjalan, menggenggam, dan masih banyak lainnya. Contohnya, selain dari berjalan, berlari, memanjat, menggenggam, apalagi? Ada. Ayo, apalagi? Meloncat, betul. Memanjat, melompat, terus berenang, masih banyak lagi, ya. Organ hewan dan manusia membuat hewan manusia bisa berjalan, berlari, memanjat, berenang, dan hingga melompat. Organ gerak manusia dan hewan digabung menjadi dua alat gerak, alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Nah, ini. Kalau ini yang menggerakkan, cara bergeraknya gimana? Loncat. Nah, kelinci menggunakan kakinya untuk melompat. Contoh hewan yang terberakah dengan cara bergerak yang berbeda-beda. Kucing berjalan menggunakan kelinci melompat menggunakan burung hantu terbang menggunakan komodo bergerak cara menempel perut ke tanah melangkah. Jadi kayak seperti ular. Ya, benar. Nah, dari video yang kita lihat, tahu nggak? Bila itu jenis-jenis hewan yang bergerak. Siapa yang tahu? Tadi hewan mamalia
apa saja yang ada di video. Cung, gimana? Cung, maju ke depan. Ayo, Georgie, sini. Tadi hewan mamalia kan di video ada 2 ya kalau nggak salah. Itu apa aja? Mamalia. Ya, sapi, kelinci. Kamu tangan mana? Tadi kata termasuk hewan apa? Amfibi, betul produk. Nah, lihat. Odengrat hewan vertebrata dan vertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Contohnya ada kelinci, ada beruang, ada kucing, ada sapi, ada kuda, harimau, kanguru, badak dan yang lain-lainnya. Sedangkan hewan invertebrata, hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contoh hewan adalah cacing, lintah, terus semuanya. Nah, ada kuis satu. Siapa yang bisa jawab kasih nilai 80. Ya. Nah, salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Berarti jawabannya A atau B? A. Oke. Sekarang kedua, tulis yang kedua. Nah, kita saksikan. Ayo, siapa yang bisa jawab maju ke depan. Ayo. Ayo. Nah. Secara umum gerak dapat diartikan apa? Berpindah tempat atau berubah posisi. Ya, apakah kamu yakin materi soal ini? Yes or no? Yes. Oke, tepuk tangan semuanya. Apa kalian bangga menjadi anak Indonesia? Tunjukkan semangatmu. Hidup Indonesia. Nah, sekarang sudah selesai materinya. Nah, sekarang kita bagaimana cara untuk membuat alat gerak sederhana. Kalian tahu ini apa? Alat geraknya menggunakan apa? Kaki. Berbubuk ini ada 3. Belum bapak fotokopi, berarti yang 1, 2, 3, 4-nya 1, 2, 3 ke sini. Tidak dulu. Di sini tidak. Di sini tidak. Dulu. Di sini 1, di situ 1. Di sini 1. Sini. Ya, di sini kamu sama. Di sana. Ya. Nah, kamu di situ. Di sini aja. Di sini no. Nah.
tempat yang kusut. Nah, tusuk ya. Ke yang lainnya mana gitu, jangan gantian, pentingnya gantian. Tas hitam dari kulit buaya. Selamat pagi, berkata Bapak Umar Bakri. Ini hari aku rasa kopi nikmat sekali. Tas hitam dari kulit buaya. Mari kita pergi memberi pelajaran ilmu pasti. Itu murid banggamu sudah menunggu. Aju sepeda tumbang di jalan berlubang, selalu begitu dari dulu. Zaman Jepang terkejar ya waktu mau masuk pintu gerbang. Banyak polisi bawa senjata berwajah garang. Bapak Umar Bakri kaget tanpa gerangan, berkelahi Pak jawab murid seperti jagoan. Bapak Umar Bakri takut bukan kepala. Itu sepeda butut dikebut, lalu cabut jalan cabut cepat pulang. Nah, kalau sudah dilem semua ya, terus langsung dipotong, digunting. Umar Bakri, pegawai negeri. Umar Bakri, 40 tahun mengabdi, jadi guru jujur berbakti. Memang makan hati. Umar Bakri, banyak ciptakan menteri. Umar Bakri, profesor, dokter, insinyur pun jadi. Tapi mengapa gaji guru Umar Bakri seperti dikebiri? Aju sepeda kumbang di jalan berlubang, selalu begitu dari dulu waktu zaman Jepang. Terkejut dia waktu mau masuk pintu gerbang. Banyak polisi bawa senjata berwajah garang. Bapak Umar Bakri kaget tanpa gerangan, berkelahi Pak jawab murid seperti jagoan. Bapak Umar Bakri takut bukan kepala. Itu sepeda butut dikebut, lalu cabut jalan cabut pastikan cepat pulang. Umar Bakri, pegawai negeri. Umar Bakri, 40 tahun mengabdi, jadi guru jujur berbakti. Memang makan hati. Umar Bakri, banyak ciptakan menteri. Umar Bakri, bikin nota orang seperti Yona Habibie. Tapi mengapa gaji guru Umar Bakri seperti dikebiri? Udah, Bang. Bakri, kasihan amat mau jadi orang. Nah,
satu deh. Selalu begitu dari dulu waktu zaman Jepang. Nah. Terkejut. Sudah selesai. Jempolnya mana jempolnya? Pintu gerbang. Banyak Oke. polisi bawa senjata berwajah. Satu anak satu, kalian isi. Ya. Satu isi satu. Sudah selesai semua? Kalau sudah selesai semua, ayo kita kerjakan bareng-bareng. Hewan yang bertulang belakang yang mempunyai alat gerak berupa sirip adalah Oke. Sekarang kalian presentasi produk kalian yang kalian bikin di depan. Produk yang saya buat adalah hewan kucing yang bergerak berjalan dan menggunakan kaki. Produk yang saya buat adalah hewan kucing yang bergerak berjalan dan menggunakan kaki. Digerakin. Ya, sip. Produk yang saya buat adalah hewan kucing yang bergerak. Jadi dari kesimpulan pembelajaran kali ini adalah alat gerak di manusia dan hewan itu sama. Ada dua. Alat gerak pasif yaitu berbentuk tul. Alat gerak aktif disebut Jadi kita sebagai manusia dan hewan itu adalah mempunyai dua alat gerak aktif dan pasif. Terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih anak-anakku. Jadi pesan Bapak, setelah kita selesai sekolah, ingat satu pesan Bapak. Kalau mau pulang, harus apa dulu? Baca doa. Kedua, ayo pakai masker yang benar. Ya, kenapa harus dicopot? Karena sekarang sedang wabah penyakit virus corona yang biasa disebut COVID-19. Jadi kita mau kemana harus pakai masker. Kalau nggak mau pakai masker, pakai ini facial. Ya, jadi nggak apa-apa. Terus pesan Bapak pulang langsung pulang. Makan. Benar, Bapak pulang cuci tangan, salam ke orang tua, makan, sholat, ya istirahat secukupnya. Ngaji jam berapa ngaji? Kalau jam 1 berarti Tidur. dulu. Ya, ingat pesan Bapak. Kalau mau kemana-mana harus pakai apa? Pakai masker. Aturan polisi kita semua. Oke, sip. Ayo kita pulang. Alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ya, silakan berdoa.
Selamat